Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita memasuki renungan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita menyerahkan diri dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu tempat yang selalu Kau berikan bagi kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu sebagai kehidupan di dalam memimpin perjalanan hidup kami. Biarlah Roh Kudus bekerja untuk menjelaskan firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Jumat 28 Maret 2025 tertulis di dalam Ratapan 5 ayat 21. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali, baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ayat hari ini merupakan doa ratapan dari Nabi Yeremia ketika dia melihat kehidupan bangsa Tuhan, bangsa Israel yang mengalami suatu kehancuran di mana mereka harus mengalami perbudakan di tengah-tengah bangsa yang asing. Dan Nabi ini melihat kehancuran, yaitu bait Allah yang merupakan sebagai tempat di mana bangsa Tuhan ini menyembah, bersyukur, memuliakan nama Tuhan, dan menerima berkat Tuhan. Tetapi semuanya itu menjadi sirna oleh karena ketidaktaatan bangsa ini yang menjauh dari Tuhan dan menyembah kepada berhala-berhala. Nah, inilah yang merupakan satu penderitaan yang dilihat oleh Nabi ini. Nah, hal ini juga ialah saudara-saudara yang kekasih yang mungkin bisa saja terjadi dalam hidup kita. Di suatu saat kita meratap, bersedih, menyesali, bahkan kita mengalami suatu pergumulan yang sangat berat sehingga kita tidak dapat mampu menjalani hidup. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sekalipun keberadaan ini, ayat hari ini mengatakan dalam doa kita semua untuk tetap percaya dan optimis kepada Tuhan kita adalah sumber kasih yang selalu mengampuni hidup kita. Itu sebabnya dalam doa daripada Yeremia ini mengatakan, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali, baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Kerinduan inilah yang merupakan kerinduan kita semua, untuk tetap selalu belajar, mengkoreksi diri. Bahkan kita akan berhati-hati, waspada terhadap beberapa hal yang dapat menjatuhkan kehidupan kita, sehingga tipu muslihat iblis akan menghancurkan, yaitu kehidupan yang memberikan berkat bagi hidup kita, sehingga kita memasuki suatu kesengsaraan dalam hidup kita. Mari kita selalu setia kepada Tuhan, dan kita selalu mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita jatuh, mari kita mau kembali bertobat dan mau memperbaharui diri. Sebab Tuhan kita selalu bersedia untuk memperbaharui kita. Dan Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi hidup kita. Dan Tuhan selalu memiliki rencana yang baik dalam kehidupan orang yang sungguh-sungguh menyesali akan segala perbuatan yang sudah jauh dari kebenaran Tuhan. Dan di dalam doa ini kita melihat bagaimana hanya Tuhan satu-satunya yang dapat menolong kita, yang memperbaharui kita, dan memberikan masa depan kita, dan mengembalikan kekuatan kita seperti kita merasakan kebahagiaan di dalam berkat Tuhan. Mari kita selalu belajar dengan firman Tuhan, belajar dengan apa yang kita alami. Tetapi satu hal, kita harus kembali ke jalan Tuhan untuk mempercayai dan melakukan kebenaran akan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan yang selalu Kau berikan. Engkau pasti selalu bersedia membawa hidup kami, memperbarui hidup kami dari tengah-tengah
keterpurukan kami, dari tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Asalkan kami sungguh-sungguh percaya dan mau dibimbing dan pimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami percaya. Amin.